Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua pasti diberkati Tuhan. Dan mari bersama-sama dengan keluarga kita pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Awali hari ini dengan memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang setia. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bahkan saat hidup kami merasa tertekan Tuhan, hidup kami penuh dengan masalah, kami percaya Tuhan kami akan tetap bersyukur kepadamu. Kibaralamasyikini alamaralamasyini alamaralamasya. Terima kasih Tuhan, saat kami mengalami
mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami menjadi orang yang mendengar dan melakukan akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang senantiasa menyertai hidup kami dan menolong hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun saat ini kita berada, bersama dengan keluarga kita saat ini, sembah Tuhan. Kira para balabasi kini alamaralawaralabasi. Yesus Tuhan, Yesus Kau baik dalam hidup kami. Kita alamaralawaralawaralabasi. Kira para lawaralawaralabasi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau selalu bersyukur kepada-Mu. Kami percaya dengan iman bahwa Engkau mengetahui yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, melalui kebenaran akan firman-Mu, kami semua diberkati Tuhan. Kami semua mendapatkan kekuatan baru melalui kebenaran akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah kami semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap dengan firman Tuhan bersama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam doa pagi online GKI Pondok Daud. Sesuai dengan tema gereja pada bulan ini adalah restorasi keluarga. Dan saat ini saya ambilkan subtemanya adalah jadilah teman perjuangan yang menyenangkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang bilang bahwa hidup adalah sebuah perjuangan. Sampai kapan kita harus berjuang? Tidak ada seorang pun yang tahu tentang perjuangan di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, kita harus percaya bahwa pernikahan membawa sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Karena sebelum menikah, kita adalah pemain tunggal. Tetapi setelah menikah, kita menjadi pemain ganda. Karena kita sudah ada pasangan, kita menjalani kehidupan ini bersama-sama. Bukankah Tuhan katakan mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, setelah kita menikah, kalau kita upamakan seperti permainan bulu tangkis, maka kita adalah pemain double. Bukan lagi pemain single. Nah Bapak Ibu, mungkin satu pertanyaan bagi kita saat ini, enakan yang mana? Enakan jadi pemain tunggal, single, atau enakan jadi pemain double? Saya percaya setiap Bapak Ibu pasti punya jawabannya sendiri-sendiri. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita mencoba merenungkan. Yang pertama, untuk memiliki keluarga yang bahagia, jadilah partner yang siaga, selalu menggunakan selengkap senjata Allah. Di dalam permainan bulu tangkis, permainan double selalu lebih seru daripada permainan single. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini setelah kita berkeluarga? Dan kalau kita melihat permainan itu Bapak Ibu, bahwa
permainan, sekalipun permainannya disebut permainan double, tetapi kedua pemain itu yang menjadi partner, mereka harus siap siaga. Karena apa? Karena musuh selalu mengarahkan bola kemana kita tidak pernah tahu. Tetapi kedua-dua pemain itu harus selalu bekerja bersama-sama. Untuk apa? Untuk melawan, membalas serangan daripada musuh dan memenangkannya di dalam pertandingan itu. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika kita memiliki sebuah keluarga sebagai pemain double yang saya upamakan itu, bahwa kita harus bekerja sama. Kita tidak pernah tahu musuh mengarahkan bola kepada siapa. Tetapi kepada siapapun bola itu diarahkan, kita tetap harus waspada, kita tetap harus bekerja sama, kita tetap harus siaga dalam menghadapi permainan daripada lawan. Jangan pernah kita lengah, jangan pernah kita menyerah kalau kita ingin memenangkan pertandingan itu. Pertahanan kita harus kuat, kita harus menangkis setiap serangan daripada musuh. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai suami istri, milikilah hubungan yang kompak satu dengan yang lain. Jangan saling menyalahkan dan ribut sendiri. Karena apa Bapak Ibu? Ketika satu tim pemain saling menyalahkan dan ribut sendiri, saya percaya mereka tidak akan memenangkan pertandingan itu. Nah, demikian juga dengan kita Bapak Ibu di dalam keluarga kita. Jangan kita saling menyalahkan. Jangan kita ribut sendiri, karena ketika kita saling menyalahkan dan ribut sendiri, maka kita akan lengah dari serangan daripada lawan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi harus kita hadapi bersama. Jangan sampai kita terkecoh dengan hal-hal yang ditawarkan oleh musuh, hal-hal duniawi, ataupun sampai kita terus-menerus menjadi sasaran empuk daripada lawan kita. Jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama, karena kita menjadi sasaran empuk daripada musuh atau iblis di dalam keluarga kita. Miliki sikap. Kita harus konsisten di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bahwa kita harus memakai selengkap senjata Allah. Di dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa yang dimaksud dengan selengkap senjata Allah? Kalau kita baca di Efesus 6 ayat 14 sampai 17, kita akan mengerti. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, kebenaran harus ada di dalam kehidupan keluarga kita. Sudahkah kita senantiasa mengikatkan kebenaran di dalam kehidupan kita? Dan berbaju jirahkan keadilan. Yang kedua, keadilan Bapak Ibu. Pernahkah kita bersikap tidak adil terhadap pasangan kita? Apakah kita terlalu egois di dalam kehidupan kita? Kita tidak memperhatikan anak-anak kita, pasangan hidup suami atau istri kita, karena kita lebih berfokus pada diri sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan, kita harus memakai baju jirah keadilan. Kemudian kakimu berkasutkan kerelaan. Di dalam rumah tangga, di dalam kita melakukan segala sesuatu harus didasari dengan kerelaan, harus didasari dengan kasih. Karena tanpa kerelaan, tanpa kasih, maka pasangan kita akan bisa melihat, pasangan kita bisa merasakan, pasangan kita bisa mengerti, dan segala sesuatu yang tidak didasarkan dengan kasih akan berdampak menjadi negatif. Oleh karena itu, lakukanlah segala sesuatu dengan kerelaan, dan kami percaya saat kerelaan Bapak Ibu persembahkan untuk keluarga, maka damai sejahtera keluarga itu akan semakin melimpah. Pasangan kita akan menikmati suasana kerelaan yang daripada Bapak Ibu berikan sebagai bentuk daripada kasih sayang. Dan kemudian kalau kita lanjutkan,
Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Artinya, sudahkah kita memberitakan Injil damai sejahtera? Di dalam memberitakan Injil damai sejahtera tidak hanya melalui perkataan, tetapi terlebih melalui perbuatan kita. Sudahkah perbuatan kita ini sesuai dengan firman Tuhan? Ataukah perbuatan kita berlawanan dengan firman Tuhan? Jika perbuatan kita berlawanan dengan firman Tuhan, maka kita tidak memberitakan Injil damai sejahtera. Kemudian pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman saudara, itu jangan sampai luntur. Iman kita jangan sampai tergoyahkan. Iman kita harus kuat, karena iman kita itu yang bisa mengalahkan panah api daripada si jahat. Oleh karena itu miliki iman yang benar di dalam Tuhan. Kemudian dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Apa yang menjadi pedang roh kita, apa yang bisa kita pakai untuk melawan daripada musuh adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Karena itu Bapak Ibu harus memahami dengan benar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu harus mengerti tentang semua apa yang Tuhan maksudkan di dalam Alkitab, sehingga kita tidak salah jalan, kita tidak pernah salah langkah. Dan kita lihat bahwa Yesus sendiri melawan iblis ketika di padang gurun, ketika dia dicobai, Tuhan Yesus juga memakai pedang roh. Karena di dalam Matius 4:4 dikatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan akan menjadi kekuatan kita, sekaligus menjadi senjata kita untuk menjatuhkan musuh kita, yaitu si iblis. Mari Bapak Ibu, kita selalu memakai selengkap senjata Allah secara utuh. Kalau saat ini ada di antara Bapak Ibu yang belum memakai selengkap senjata Allah atau memakai hanya sebagian, tidak utuh, saya mengajak Bapak Ibu untuk memakai selengkap senjata Allah secara utuh, karena itu yang diminta oleh Tuhan. Pakailah selengkap senjata Allah untuk kita bisa mengalami keluarga kita hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita Allah. Jangan pernah tinggalkan atau tidak memakai selengkap senjata Allah. Kemudian yang kedua, jadilah partner yang mencari solusi, bukan menghakimi. Manusia cenderung melihat kesalahan orang lain daripada kesalahannya sendiri, bahkan kadang-kadang tertutup dengan kesalahannya sendiri. Oleh karena itu kita tidak pernah heran apabila suami menyalahkan istri dan istri menyalahkan suami, karena kesalahan daripada pasangan kita selalu kita lihat. Sekecil apapun yang mereka lakukan, kita bisa melihatnya, tetapi kelemahan kita sendiri seringkali tidak kita lihat. Oleh karena itu benar firman Tuhan yang katakan jangan kita saling menghakimi. Di dalam Matius pasal 7 ayat 1 dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Benar saudara, jangan pernah menghakimi pasangan kita. Karena penghakiman itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga jangan merasa diri saudara yang paling benar dan pasangan saudara selalu di tempat yang paling salah. Tapi mari kita mau belajar untuk menjadi partner bekerja bersama-sama. Bagaimana kita bisa memenangkan seluruh perjuangan yang ada. Kita tidak saling menyalahkan satu sama dengan yang lain. Dan jangan ungkit-ungkit masa lalu. Karena seringkali suami atau istri berkata, oh gara-gara kamu dahulu melakukan ini,
makanya sekarang kita jadi menderita. Nah Bapak Ibu, bila mana kita selalu mengungkit-ungkit masa lalu daripada yang pernah kita buat atau pasangan kita buat, maka itu berarti kita selalu menoleh ke belakang. Kita tidak mencari solusinya, tetapi kita menoleh ke belakang. Dan hati-hati, jangan sampai keluarga kita menjadi tiang garam. Artinya apa Bapak Ibu? Keluarga kita hanya menjadi sebuah monumen yang pernah ada. Itulah arti daripada tiang garam, pernah ada, tetapi sekarang sudah tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita jangan saling menghakimi, tetapi kita belajar mencari solusi. Dan kemudian yang ketiga, jadilah partner yang selalu berdoa dan melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita tahu roh memang penurut tetapi daging kita seringkali lemah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi sebuah perenungan kita pagi hari ini, bagaimana kita bisa memiliki hati yang bersih kalau kita tidak pernah datang kepada Tuhan untuk check up secara rohani. Bukankah Tuhan sumber daripada kebenaran itu sendiri? Jangan sampai kita mempertahankan sebuah prinsip yang menurut kita benar, tetapi prinsip yang kita pertahankan itu bukan prinsip Tuhan, tetapi prinsip kita sendiri. Daud saja pernah berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiranku. Mazmur 139 ayat 23. Daud selalu check up secara rohani. Daud selalu check up secara karakter kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Adakah kita juga melakukan hal yang sama agar kita tidak selalu menyalahkan pasangan kita, tetapi kita boleh memegang prinsip yang benar. Bagaimana kita bisa memiliki kasih jika kita tidak pernah berdoa dan datang kepada Sang Pemilik kasih itu sendiri? Karena Allah adalah kasih. Allah sumber kasih. Ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, maka Bapak Ibu akan memperoleh kasih daripada Allah yang akan melingkupi kehidupan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu akan memiliki karakter kasih. Bagaimana kita bisa memiliki solusi jika kita tidak pernah berdoa dan datang kepada Allah, sumber segala hikmat? Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Ini adalah kunci kemenangan daripada sebuah keluarga. Saya ulang, yang pertama, jadilah partner yang selalu siap sedia, yang menggunakan selengkap senjata Allah. Dan yang kedua, jadilah partner yang selalu mencari solusi, bukan menghakimi. Dan yang ketiga, jadilah partner yang selalu berdoa dan melibatkan Tuhan di dalam segala perkara. Mari kita hampiri Tuhan secara pribadi pagi hari ini, kita bawa keluarga kita kepada Tuhan. Kami bawa keluarga kami pada pagi hari ini kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur apapun yang terjadi saat ini, tetapi pemeliharaanmu tetap ada dan nyata atas keluarga kami. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh menjadi partner di dalam kami mengelola keluarga kami. Kami boleh menjadi satu tim dengan Tuhan, dan Engkau yang menjadi pemegang kendali. Engkau yang memimpin rumah tangga kami, sehingga rumah tangga kami senantiasa penuh dengan kasih, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan. Dan kalau hari ini kami sedang menghadapi masalah, maka kami percaya Tuhan, bahwa permasalahan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami untuk membawa kami naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi di dalam pengenalan kami kepadamu. Dan ada berkat di balik setiap permasalahan yang ada, itu yang menjadi iman kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.